Indah, indah. 102,7 FM Telstar Pesona Keluarga. Hai pendengar, selamat pagi. Selamat pagi Unika. Selamat pagi Syukur. Apa kabar kamu? Ngebas banget sih. Baik-baik. Kan biar kayak kamu juga. Baik ya pendengar ya. Kita hari ini akan menemani Anda seperti biasa dengan informasi-informasi menarik dan hangat di jam 7 sampai jam 9 nanti pagi. bersama Syukur Muhammad Dan Unika Wardani di Pagi Indah untuk hari yang penuh semangat. Family Station Telstar 102.7 Makassar 102,7 FM Telstar Pesona Keluarga. Waduh, udah di tanggal 9 November nih. Wah guys, ngapain aja guys? Loh, Wah, kalau hektik YouTuber banget ya kamu Unika ya pagi-pagi ini. ya pengen hektik kayak YouTuber Pak, biar bisa terkenal juga. Hari ini ada yang spesial nih. Spesial banget dong. Iya, selamat ulang tahun untuk kota kelahiranku, kota Makassar. Kamu lahirnya di Makassar? Iya dong. Serius? Saya orang Maros tapi lahirnya di Makassar. Oh, Ayah sama ibu orang Maros. aku orang rumah sih. Orang rumah, tapi lahirnya di Ujung Pandang. Wih, selamat ulang tahun intinya yang ke-414 tahun. Wow. Ya udah 4 abad ya, 4 abad lebih. Dan hari ini tuh pendengar ya, di jam 9.11 kita tuh ada minum kopi dan makan kue taripang. Iya. Diajakin sama Pak Wali Kota, iya kan? Nanti akan ada istimewa-istimewa yang akan kita sampaikan juga, termasuk yang headline di pagi hari ini pendengar. Ada agenda untuk hari ini ulang tahun Makassar. Dan jadi kado istimewa, cakupan vaksinasi mencapai 75% di kota Makassar. Wih, keren ya. Ribuan PPKBD belum terima honor selama 8 bulan. Ada Waduh, apa ini? kemana honornya itu tersimpan? Nanti dimakan tikus lagi. Yang kemarin sembako ya. Viral nih pendengar, pengantin asal Indonesia pertama yang menggelar pernikahan di Kutub Utara. Waduh, kayak bagaimana ceritanya bisa nyampe sana ya? Intinya ya, hari ini ada yang spesial banget, yang seperti kita sampaikan tadi ya. Kita mau tanya nih ke pendengar kita juga nih, hari ini Kota Makassar berulang tahun yang ke-414 tahun. Semoga Titik. Ayo coba mau disambungin apa? Harapan kah atau yang lainnya? Apa ya? Semoga makin rame mungkin. Ya, semoga. Mungkin ada yang bilang semakin sepi. Stabil jangan dong. Stabil aja sih perekonomian sih. Saya berharap Kota Makassar bisa stabil dan semuanya bisa fight di pandemi. Iya ya, bisa segera keluar dari kondisi pandemi. Atau mungkin ada yang mau ngisi, semoga makin banyak tempat-tempat wisatanya. Betul. Ya kan? Kita tunggu ya jawabannya ya pendengar hari ini sampai jam 8 pagi ya. Jam 9. Jam 9. 8 pagi sih. Pengen banget cepetan. Sampai jam 9 dong. Di WhatsApp kita di 0811441030 atau bisa lewat fanpage Facebook kita Radio Spasi Telstar. Bisa juga mention ke Twitter atau kirim DM ke Instagram @radiotelstar. Narkoba, enak, gratis. Apa? Narkoba? Ih, capek deh. Tidak, itu sama dengan bunuh diri. Apa? Narkoba? Amat amit jabang bayi. Muah. Narkoba? Sorry, bukan gayaku. Maaf, tidak, terima kasih. Narkoba? Nanti deh. Apa? Narkoba? Apaan sih? Enggak. Mari katakan tidak kepada narkoba. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Telstar. Family Station Telstar 102.7 Makassar. Ayo pakai maskernya, wajib pakai maskernya. Ingat sehat, ingat maskernya. Jangan lepas maskernya. Jangan lupa maskernya. Selalu bawa maskernya. Ingat sehat, ingat maskernya. Indonesia pasti bisa.
masyarakat ini dipersembahkan oleh Satgas COVID-19 Pusat bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Hai, Anda sedang mendengarkan Radio Telstar Pesona Keluarga. 102,7 FM Telstar Pesona Keluarga yang lagi bersiap-siap untuk melakukan upacara di Pantai Losari ya. Hati-hati di jalan. Upacara apa sih, kan gak hari Senin ini? Ada ulang tahun di sana. Ulang tahunnya Makassar ya. Iya. Agendanya hari ini Pemkot kita agak sibuk ya. Banyak banget agendanya. Kita berusaha untuk nelfon sih nanti ya. Iya, mudah-mudahan ada waktu ya. Betul. Dan agendanya memang banyak sekali, Yunika. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar beserta PLT Gubernur Sulsel dan Forkopimda dari Baruga Mimamiri menuju City of Makassar Anjuran Pantai Losari pagi hari ini. Dan kemudian nanti upacara pembukaannya dilakukan termasuk di dalamnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, terus juga ada doa, ada penampilan musik tradisional juga, terus ada pembacaan sejarah Kota Makassar. Kamu tahu nggak sejarah Kota Makassar? Tahu? Ya udah kalau gitu nggak usah ke Anjungan ya. Udah tahu soalnya. Tetap harus didengar juga dong, apalagi dibawakan langsung oleh Ketua DPRD Kota Makassar kita, Pak Rudianto Lalo. Tapi selain itu juga pendengar, ada orasi dari Wali Kota Makassar. Recovery masa depan judulnya. Kira-kira ada sumbangsi apa gitu di dalam sana? Akan ada dilakukan apa nih nanti ke depannya, termasuk pemutaran video Now, New, and Next. Ada juga penyerahan penghargaan kepada 10 tokoh masyarakat, Yunika. Ada nama kita nggak ya di situ? Bukan dong, kita bukan tokoh masyarakat ya. Nanti ditutup dengan acara minum kopi atau teh sambil makan kue taripang serentak di 1000 lorong di Kota Makassar. Iya, betul sekali. Enak banget ya, sebentar ya. Gimana pendengar, udah menyiapkan kue taripang dan kopi tehnya? Gimana anak lorong? Saya termasuk anak lorong loh. Saya pun, Pak, anak lorong. Lorong bangsa kita nih. Hari ini bawanya kita makan taripang ditemenin sama kopi atau teh sesuai dengan selera masing-masing ya. Sambil dengerin kita dong di Pagi Indah. Family Station Telstar 102.7 Makassar. Hoax atau fakta. Pendengar, beredar sebuah narasi di Facebook yang menginformasikan bahwa Partai Solidaritas Indonesia atau PSI sedang mencari spesialis sosial media. Narasi itu juga mencantumkan bahwa gaji yang diberikan adalah Rp60.000 untuk 1 bulan. Tapi benarkah informasi itu? Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, hal itu sepenuhnya tidak benar. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PSI, Satya Chandra Wiguna, mengaku memang lagi membuka lowongan untuk spesialis sosial media. Tapi gaji yang diberikan adalah Rp6 juta, bukan Rp60.000. Hal ini juga sudah dikonfirmasikan kepada HRD PSI bahwa gaji yang diketikkan adalah Rp6 juta. Jadi bisa disimpulkan, informasi bahwa Partai Solidaritas Indonesia sedang mencari spesialis sosial media dengan gaji Rp60.000 per bulan adalah informasi hoax atau informasi yang tidak benar. Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang Anda dapatkan. Pastikan berasal dari sumber terpercaya sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. 102,7 FM Telstar Pesona Keluarga. Di pertengahan Oktober tuh kita ngerasa kayak agak lega ya, khususnya untuk Kota Makassar nih. Kenapa? Karena kan kita punya lalu lintasnya tuh cukup padat ya. Lalu lintas untuk transaksi, untuk mobilitas, terus juga ya kegiatan masyarakat tuh padat banget. Terus dikatakan kalau kita sudah berhasil masuk zona hijau. Yes, ini nggak terlepas dari cakupan vaksin. Iya dong. Kalau nggak ada vaksin berarti kita belum masuk di
zona hijau. Karena itu salah satu syaratnya harus 75% dulu cakupan vaksinasinya baru bisa zona hijau. Betul. Ngomong-ngomong soal vaksin ya, jadi kado istimewa juga nih untuk Kota Makassar karena vaksinnya sudah mencapai 75% Yunika. Dan ini bertepatan di momen HUT Kota Makassar yang ke-414 tahun. Ini sudah mencapai 75%, berarti udah mulai banyak juga yang menunjukkan kalau warga Kota Makassar itu udah peduli dengan kesehatannya ya. Nah, vaksinasi 75% ini pendengar tentu akan menjadi kado istimewa juga untuk kita masyarakat. Sementara diketahui jumlah vaksinasi di Kota Makassar per hari Minggu 7 November 2021 kemarin udah 822.299 orang untuk vaksinasi dosis pertama ya, sekitar 74,60%. Yes, itu berarti per hari ini ya sudah mencapai angka 75% vaksinasinya, karena Wali Kota Makassar di hari Minggu kemarin memberikan instruksi ke Dinkes Makassar untuk melakukan vaksinasi massal sebelum hari ulang tahun Makassar hari ini. Nah itu dia. Nah kemarin juga ada yang masih nanya sama Yunika, ada nggak sih lokasi vaksin gratis? Ya masih gratis kok sekarang. Banyak. Waktu sini di mall ini nih, apa sih namanya? Apa tuh? Trans. Iya, Mall Trans juga lagi ada kok. Jadi silakan datang ke sana dan cari vaksinasi yang menurut Anda terdekat dari rumah Anda. Telstar 102.7 Makassar. 102,7 FM Telstar Pesona Keluarga. Selamat pagi untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya hari ini, meskipun di Makassar lagi padat-padatnya. Iya. Ya, lagi banyak on the way menuju Pantai Losari yang dekat kantor kita. Tadi saya di jalan itu di Jalan Apaya Tarani ya, belok dari Hertasning. Itu ada ini Pak, ada bapak-bapak Brimob yang jaga. Wah, jadi kayak aduh aman nih perjalanan kalau ada yang jaga yang begini nih bawa tembakan. Justru kalau di Makassar sepi loh tadi jalan-jalannya. Masa sih? Udah merapat semua di sana. Tadi di sini yang sekitar sini. Mulai dari rumah saya, Jalan Sunu ke bawah Karaing itu sepi. Wow. Nggak seramai kemarin. Jam berapa berarti Bapak datangnya? Jam berapa ya tadi? 6 lewat ya? 6 lewat. Pokoknya sebelum 6:30 deh. Jalan itu nggak ada. Berarti pada nungguin di sana ya, bawa taripangnya masing-masing. Tapi ngomong-ngomong nih pendengar ya, meskipun sekarang Makassar lagi happy-happynya nih, ada yang nggak happy tapi ada ribuan pembantu pembina keluarga berencana desa PPKBD dan sub PPKBD yang masih menanti pencairan honornya. Waduh, honornya mana ini? Honornya mana? Jadi Wakil Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar, Ibu Fatma Wahyudin, mengaku ini sudah dibahas sama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Makassar. Udah di apa namanya? Diusut gitu kan. Kenapa nggak dicair-cairin? Nah, ternyata alasan pencairannya telat itu karena masalah administrasi. Ada beberapa dokumen persyaratan yang belum diverifikasi gitu, syukur. Ya ampun, lagi-lagi administrasi. Ini siapa yang dibilang administrasi di sini? Saya Pak dulu di administrasi. Tapi memang sih pekerjaan administrasi itu nggak bisa cepet. Harus prosesnya tuh mesti di make sure bener-bener biar pas nanti gitu hitungannya kan. Selain itu juga menurut Ibu Fatma ada alasan bahwa pencairannya terdampak karena penggantian wali kota di awal tahun. Kan nggak bisa ya kalau wali kota sebelumnya punya jabatan, terus yang bertanggung jawab yang setelahnya. Ada proses lagi yang harus dibuatkan perwali baru dan akan baru nih diproses setelah ada perwalinya. Iya. Kalau menurut Ibu Fatma lagi pendengar, pejabat saat ini nggak bisa bertanggung jawab dengan insentif KB, terutama yang bukan saat dia menjabat. Waduh, mudah-mudahan ada solusi ya, semuanya tetap melakukan yang terbaik di setiap pekerjaannya. Semoga prosesnya cepet lah ya, biar segera cair juga honornya. Hai, Anda sedang mendengarkan Radio Telstar Pesona Keluarga. 102,7 FM Telstar Pesona Keluarga. Syukur. Apa dulu mau tak kita jadi penyiar? Maksudnya? Maksudnya suka Ki jadi penyiar itu karena suka Ki lagu-lagu atau suka Ki karena bicara? Suka aja bicara. Jadi suka cerewet sekarang. Oh, sekarang cerewet. Dulu pendiam. Waktu SMP SMA tuh aduh makanya banyak yang gak nyangka nih. Tiba-tiba cerewet ya. Bukan syukur nih kayaknya. Syakir nih kayaknya. Syakir. Nih
untuk pendengar yang mau bergabung sama kita di sini ya, Yunika ya. Bercerewet-cerewet. Cerewet-cerewet bisa banget gabung di Radio Telstar sebagai penyiar. Syaratnya pria atau wanita, berpendidikan minimal D3, usia maksimal 30 tahun, domisili di Kota Makassar, berwawasan luas, mampu berkomunikasi dengan baik, bertanggung jawab dan bersedia ditempatkan di jam siaran kapan saja. Lebih diutamakan lagi kalau udah punya pengalaman siaran pendengar, nanti bisa kirim contoh rekaman siarannya atau perkenalan diri dalam format MP3, lengkapi dengan CV, foto diri, fotokopi KTP yang masih berlaku. Kirim langsung ke alamat Radio Telstar, Jalan Ali Malaka nomor 26 Makassar, atau bisa via email radiotelstarfm@gmail.com. Untuk informasi silakan telepon ke 0411 3612 642 di hari Senin sampai Sabtu teleponnya ya, jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Anda sedang mendengarkan Telstar, Pesona Keluarga. Family Station, Telstar 102.7, 102.7, Makassar. Info lowongan kerja. Informasi lowongan pertama dari PT Sulsel Citra Indonesia membuka posisi Koordinator Processing, Supervisor Processing, Operator Boiler, dan IT Staff. Untuk Anda yang berminat silakan kirimkan berkas lamaran ke PT Sulsel Citra Indonesia, Jalan Dr. Samratulangi nomor 93 Makassar, atau silakan email ke alamat email sekretariat@sulselcitraindonesia.com, sekretariat@sulselcitraindonesia.com dengan mencantumkan subjek lamaran pabrik. Informasi lowongan kedua dari PT Putri Ayu Nusantara mengajak Anda bergabung sebagai telemarketing dan admin dengan kualifikasi wanita, usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat, diutamakan yang berpengalaman di bidang telemarketing, terbiasa mengoperasikan komputer, memiliki dan bisa menggunakan HP Android, memiliki keterampilan komunikasi dan negosiasi yang baik, sehat jasmani dan rohani. Untuk Anda yang berminat, silakan antarkan langsung berkas lamaran Anda ke alamat PT Putri Ayu Nusantara, Jalan Insinyur Sutami nomor 21 Makassar, atau bisa mengirimkan melalui email ke alamat hrgapanmks@gmail.com, hrgapanmks@gmail.com dengan subjek posisi telemarketing dan admin. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 0811 465 518, 0811 465 518. Nah pendengar, demikian informasi lowongan kerja untuk hari ini. Untuk informasi selengkapnya silakan cek di Instagram @radiotelstar. Dan untuk Anda yang memiliki informasi lowongan kerja yang ingin dibacakan, silakan sampaikan melalui email ke alamat radiotelstarfm@gmail.com, atau bisa melalui fax ke nomor 0411 3621 165. Informasi lowongan kerja yang kami bacakan gratis. ...102,7 FM Telstar Pesona Keluarga. Semuanya pada sibuk nih hari ini. Iya, pada ke Pantai Losari ya. Kayak berasa dikacangin saya tahu. Gak apa-apa Pak. Kan ini hari happy-nya kota kebanggaannya kita ya. Tadi kan? kita berusaha sih untuk komunikasi dengan pihak wali kota sendiri kan. Ya, mudah-mudahan ada kesempatan untuk ya. bisa ngobrol sama kita juga walau 5 menit ya. Hey. Tapi ternyata agak sibuk hari ini padat. Tapi sepadat-padatnya di Anjungan Pantai Losari Pak, lebih padat lagi di Antang. Kenapa? Tempat kamu ya di situ ya, lewat-lewat ya? Enggak sampai situ lewatnya. Cuma ngerasain efeknya juga karena banyak kendaraan di sana kan, yang lewat-lewat kan. Lalu lalang. Terutama di TPA Antang itu memang selalu ramai di dekat-dekat situ. Pas masuk ke sana lebih ramai lagi pendengar. Bener. Karena kan untuk mengurai sampah tiap hari itu sebenarnya pemerintah kita udah menyiapkan 8 alat berat untuk beroperasi bergantian, kan diurai itu sampah-sampahnya. Tapi ternyata syukur belum bisa untuk semua sampah yang masuk.
Karena biasanya kan sampah-sampahnya masuk per jam nih. Sekarang udah semingguan masuknya per menit, Pak. Wih, padat banget di sana. Pasti rame tukang parkirnya. Bayangkan ya seberapa banyak konsumsi kita ya. Sampai per menit itu sampah datang loh ke sana. Makassar jadi aduh, tumpukan sampah di sana. Tumpukan sampah ya, hati-hati aja ya untuk semuanya. Bahkan katanya truk Tangkasaki sampai antri berjam-jam kan di TPA untuk masuk di sana, dan ini sudah berlangsung selama seminggu ya seperti kamu katakan tadi. Tahu nggak kenapa ngantri lama? Kenapa? Karena ada alat berat yang rusak di antara 8 ini. Astaga. Jadinya itu mobil Tangkasa itu kan, mobil Tangkasaki itu dia kan nggak kayak mobil truk ya Pak ya. Dia bentuknya box kan. Jadi begitu dia mau menurunkan sampah, kalau alat beratnya itu rusak nggak bisa dikeruk Pak, harus diturunkan manual. Iya ampun, jadi banyak orang di sana ngeruknya. Banyak petugasnya di sana, nggak sama kayak truk tongkang kan tinggal dituang Pak. Iya. Aduh gimana nih, mesti dapat penyelesaian PR banget buat pemerintah kita juga ya. Kalau misalnya udah ada satu yang rusak kayak gini, dampaknya banyak banget, itu bisa dapat efek domino nantinya. Family Station Telstar 102.7 Makassar. Bro, sudah vaksin belum? Belum bro, takut. Dengar-dengar vaksin COVID-19 bisa bikin mandul. Terus ada chipnya juga. Katanya sih kita bisa dilacak lokasinya. Ada ini nih, korban hoax. Siapa bilang hoax? Ini infonya valid bos, dari grup keluarga. Bro, info dari grup keluarga belum tentu benar. Selalu cek kebenaran informasi yang kita dapat di sumber terpercaya. Kalau tidak benar, cukup berhenti di kita saja. Jangan disebar, apalagi hoax soal COVID. Ayo dukung pemerintah melawan penyebaran COVID-19. Selain dengan cara patuhi protokol kesehatan, jauhi hoax juga ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar dan Makassar Recover. Family Station Telstar 102.7 Makassar. 102,7 FM Telstar, pesona keluarga. 102,7 FM Telstar, pesona keluarga. Selamat pagi untuk Anda yang sudah ngumpul di Pantai Losari dan bersiap-siap merayakan hari ulang tahun Kota Makassar. Adakah taripang? Adakah kopi? Ada teh? Ada. Adakah yang masih mendengarkan kita kalau lagi di Pantai Losari? Ada dong. Pasti ada juga nih pendengar yang mendengarkan kita di pagi hari ini. Termasuk nih kita akan melihat atau mendengarkan ya, ngobrol. Oh melihat ini kan orangnya nggak ada di sini. Dengan Bapak Aswar Hasan ya, pengamat kebijakan publik Kota Makassar. Selamat pagi Pak Aswar. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah gabung di Pagi Indah hari ini. Pak, hari ini ulang tahun Kota Makassar nih Pak. Apa harapan dan mungkin ada hal yang kurang? Tahun yang keberapa nih? Yang ke 414 Pak. Wah, Bapaknya lupa, kita ingatkan. Oh iya. Sudah 400 tahun yang lalu. Iya. Sudah 4 abad nih Kota Makassar hitungannya gitu Pak Aswar ya. Kira-kira apa yang Pak Aswar sendiri sebagai warga Kota Makassar nih rasakan? Iya. Pertama saya mengucapkan selamat ulang tahun Kota Makassar ke-414. Semoga wali kota dan wakil wali kota bersama dengan aparatnya untuk rakyatnya tetap sehat-sehat dan mengukir prestasi yang lebih baik ke depan. Nah, pada setiap ulang tahun sebuah kota, itu ada 2 hal penting yang perlu untuk diingat selalu. Pertama adalah evaluasi atas apa yang sudah dicapai, kemudian antisipasi terhadap permasalahan-permasalahan yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang, supaya perkembangan kota untuk masyarakatnya ini oleh pimpinannya itu jauh lebih baik dan tidak mundur ke belakang. Nah, terkait dengan evaluasi ada beberapa hal yang perlu untuk kita sampaikan kepada wali kota kita dan wakil wali kota, wakil wali kota, yaitu pertama bahwa semoga
aparatur yang ada di pemerintahan Kota Makassar ini dapat lebih baik dari sebelumnya. Nah, dalam konteks itu ada dua hal yang penting, yaitu pertama, bagaimana meneguhkan komitmen segenap aparat terhadap kepemimpinan Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota. Terkait khususnya terhadap visi, misi, dan implementasi program pemerintahan Wali Kota. Nah, seorang aparat itu harus komitmen terhadap itu dan tidak boleh berimplikasi pada monoloyalitas. Jadi harus loyalitasnya tunggal dan betul-betul loyalitas itu sepenuhnya untuk kepemimpinan dalam rangka kepentingan masyarakat. Nah, yang kemudian kedua yaitu implikasi loyalitas adalah pada komitmen. Komitmen itu harus pada kepentingan masyarakat. Nah, dalam rangka bagaimana menjaga komitmen itu, maka segenap aparatur dari pemerintahan kota kita ini harus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya. Karena sebagaimana kita tahu, Bapak Wali Kota kita ini memiliki visi dan visi itu jauh ke depan. Dan kita tahu Bapak Wali Kota kita ini seorang sosok pemimpin yang memiliki tingkat kecerdasan yang di atas rata-rata. Nah, jangan sampai aparaturnya itu low mind, ya, atau cara berpikirnya rendah dan tidak mampu menangkap apa maunya pimpinannya. Jadi untuk itu dia harus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya. Karena banyak yang diperintahkan oleh Bapak Wali Kota itu lain dilaksanakan. Nah, itu akibat dua hal, yaitu komitmen atau loyalitas dan kompetensi dan serta kapasitas. Nah, itu yang harus ditingkatkan. Nah, itu yang harus dievaluasi. Nah, kemudian yang kedua yaitu bagaimana menggaransi bahwa tata pemerintahan kita ini bersih, transparan, dan akuntabel. Nah, karena itu di pemerintahan wali kota kan uang rakyat yang dikelola. Jadi harus betul-betul diperuntukkan untuk rakyat. Jangan sampai diperuntukkan pertama untuk diri mereka, bukan untuk rakyat. Padahal kan itu untuk rakyat. Jadi untuk itu perlu ada transparansi dan akuntabilitas. Dua hal ini yang menurut saya selalu menjadi bermasalah di aparatur pemerintahan kita. Nah, itu. Jadi harus transparan dan akuntabel. Baik. Nah, kemudian apa yang harus diantisipasi? Ya, itu evaluasi ya. Nah, yang harus diantisipasi yaitu pertama, bulan-bulan ini sudah mulai musim hujan kan? Nah, yang harus diantisipasi adalah banjir. Karena banjir pada akhirnya membuat rakyat menderita, susah. Betul, Pak. Nah, bagaimana aparatur kita dengan kepemimpinan yang ada sekarang ini mengantisipasi bahaya banjir yang akan kemungkinan besar terjadi dengan berbagai cara disertai dengan fasilitas dan ilmu yang ada pada pemerintahan kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang harus diantisipasi yaitu jangan sampai wabah COVID ini kembali lagi meningkat di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah sekarang ini sudah mulai menurun dan itu harus dipertahankan. Nah, supaya tidak terimbas dan meningkat lagi ada kluster-kluster baru akibat kelalaian, maka itu harus diantisipasi, jangan sampai lalai lengah. Dan ini sepenuhnya ada pada kebijakan ada pada penentuannya pada Pemkop dengan kepemimpinannya. Jadi harus mengantisipasi jangan sampai Kota Makassar kembali lagi tingkat wabahnya menaik dan itu pada akhirnya rakyat yang disengsarakan. Nah, itulah poin-poin penting untuk dicanangkan, untuk diingat oleh segenap aparatur, khususnya oleh pemimpin kita di Kota Makassar ini, yaitu perlunya evaluasi dan antisipasi dalam rangka memaknai hari ulang tahun Kota Makassar yang ke-414. Untuk itu saya ucapkan selamat berulang tahun Pak Wali, semoga sukses selalu dan rakyat kita menikmati hasil kepemimpinan Bapak
dalam rangka memajukan masyarakat dan Kota Makassar. Amin. Siap. Wah, Jadi sejalan dengan harapan-harapan warga Kota Makassar lainnya juga ya. Terima kasih banyak Pak Aswar Hasan, pengamat kebijakan publik untuk bergabung hari ini di Pagi Indah. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Pak Aswar. Selamat pagi Pak. Selamat sukses ya untuk Amin, Telstep dan masyarakat Kota Makasih, Makassar. Pak. Baik, selamat pagi. Bapak Wali Kota dan Ibu Wali Kota. Ya, pagi Pak. Pagi, ya. FM Telstar Pesona Keluarga. Tiara Andini nih mau mencoba membuktikan bahwa Makassar itu baik ya. Dia mah lain persoalannya. Dia cinta ya kalau kita nih membuktikan Makassar kalau sudah berkembang dan jauh lebih baik lagi. Iya, semoga kedepannya setelah lepas pandemi juga lebih baik ya. Harapannya Budi Lau yang sudah bergabung di WhatsApp 0811441030. Happy birthday Radio Telstar. Salah. Kota Makassar dong. Maju terus dan berkembang dalam segala bidang. Ada juga nih dari Ilham CS di Carangki Maros. Wah, ini warga Maros. Dekat kampung saya ini Carangki. Iya. Baik. Selamat hari lahir Kota Makassar dan Kota Makassar Ewako bangkit dari COVID-19. Sama harapan kita juga ya, bangkit dulu dari COVID. Yes. Terus ada Sylvia juga sama tolong-tolong di Kota Makassar dan kotaku. Semoga berjaya terus, perekonomian tambah maju. Iya, ada juga Ibu Eni di Jumpandang Baru. Selamat ulang tahun Makassar, Kota Daengku. Semoga maju terus perkembangan di bidang pariwisatanya. Oh, pariwisata, dia suka jalan-jalan Ibu Eni ya. Iya. Ada Ibu Dewi juga di Jalan Sungai Pareman. Dirgahayu Republik Makassar. Makassar ini buat jadi republik. Ya amin deh, semoga sukses terus, pembangunan maju terus, Makassar bangkit dan maju terus. Amin. Ada juga Besenandong, semoga stadionnya adami, bebas banjir dan semoga Makassar menjadi kota dunia. Amin. Terakhir nih ada Bapak Junaidi di Jalan Nuri Baru, tadi telepon ya. Semoga Makassar lepas dari kemacetan gitu aja harapannya. Amin. Nah, untuk kita berdua dari Unika apa harapannya untuk Kota Makassar? Aku semuanya udah dirangkum Pak di sini. Udah semuanya. Iya tadi ya. Kalau saya intinya aman aja sih Kota Makassar dari segala sektor, termasuk ekonomi dan semuanya ya. Selamat ulang tahun untuk Kota Makassar. Aku cinta Makassar. Hai, Anda sedang mendengarkan Radio Telstar Pesona Keluarga. Masih di 102,7 FM Telstar Pesona Keluarga. Jam 8:45 pendengar. Apakah kesibukan Anda hari Selasa ini? Apakah masih di tempat tidur? Rebahan, saking enaknya mungkin ya menggunakan matras idaman. Kalau belum punya matras idaman, terus pengen sekaligus juga menikmati berbelanja yang menyenangkan, di Sleep & Co aja syukur ya. Iya betul banget. Butik terlengkap dan ternyaman di mana Anda bisa menemukan kasur dan perlengkapan tidur berkualitas. Mulai dari King Coil, Serta, Tempur, Florence, dan Ogawa. Betul Unika. Yuk silakan yuk kunjungi Sleep & Co di Mall Nipah mulai 1 November 2021 dan dapatkan penawaran istimewa selama bulan November ini, yaitu ekstra 5% cashback maksimal 300.000 plus 0% cicilan selama 12 bulan untuk pengguna kartu BCA. Tapi syarat dan ketentuan berlaku ya pendengar. Untuk keterangan lebih lanjut bisa cek Instagram di @sleepandco.id atau bisa hubungi di 0411 366 3377 extension 222. Perhatian kepada para warga yang akan melakukan perjalanan, diharapkan membawa tanda pengenal, bawa barang secukupnya dan tidak memakai perhiasan berlebihan. Tetapi kalau Anda ingin berjual beli barang bekas atau berbagi informasi, ikuti acara Bekas Tapi Mulus di Radio Telstar jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Terima kasih. Anda sedang mendengarkan Radio Telstar Pesona Keluarga.
102,7 FM Telstar, pesona keluarga. Nikah adalah impian semua orang, termasuk Yunika yang ingin dikenal. Iya. Salah ya, tadi saya puterin lagunya Yunika. Iya, salah lagunya lagi. Jangan galau. Jangan. Gak apa-apa, kan kita mau mengenang hari-hari bahagia ya, hari-hari yang istimewa. Makanya kita membuat satu hari yang sekali seumur hidup ini, doanya gitu ya. Biar jadi happy, biar jadi heboh dan anti mainstream gitu, Pak. Berkesan. Nah, ngomong soal berkesan, ada kisah unik nih pernikahan yang dibagikan oleh akun TikTok @maxima_pro. Ini adalah akun WO ya. Ada pasangan asal Indonesia yang dia bikin konsep unik pernikahan dengan memilih lokasi di Kutub Utara. Wow, kok bisa jauh banget? Jauh sekali. Tamunya siapa aja di sana? Beruang kutub. Jadi kayak di dongeng-dongeng ala ini ya, Elsa Frozen-nya Disney ya. Betul. Dari video berdurasi 36 detik itu terlihat momen pernikahan yang dihadiri oleh keluarga terdekat saja. Keluarga inti. Dengan kedua pengantin yang tampil elegan berbusana nuansa putih. Oh, udah saljunya putih, bajunya putih juga. Orangnya juga putih, yang gak kelihatan, Pak. Makanya di sana juga ada fasilitas dengan kereta rusak. Diarak dengan chapel, diarak ke kapal. Iya, ke kapal untuk pemberkatan. Kapalnya pun ini terbuat dari es loh. Wah, luar biasa. Dirancang oleh desainer dunia dan hanya buka 4 bulan dalam setahun. Oh, makanya diburu gitu ya. Karena cuma buka 4 bulan setahun, habis itu meleleh. Mau seperti itu? Enggak, tapi ini alasan kenapa kita harus kaya sih. Supaya kita bisa keliling dunia kemanapun pengen berbuat gitu ya. Makanya nabung dulu yuk, mulai dari sekarang ini kah? Ayo. 102,7 FM Telstar, pesona keluarga. Udah jam 9 nih pendengar, kita berdua udah harus pamit. Yes, kalau begitu kita ketemu lagi besok ya pendengar, di program yang sama dan jam yang sama juga. Saya Syukur Muhammad bersama Yunika Wardani juga di Pagi Indah untuk hari yang penuh semangat. Family Station, Telstar 102.7, 102.7, Makassar.